Satu pertanyaan gua, kenapa kalian bisa sampai ke video ini? Oke, gue mau cerita soal kejang demam anak. Selama gue jaga IGD, sering banget gue dapet pasien anak di bawah 5 tahun datang dengan keluhan kejang di rumah. Anaknya digendong-gendong sama ibunya, terus ibunya panik, saudara yang nganter juga panik, bahkan bapaknya juga panik gitu. Sampai gue pernah, waktu itu ada kejadian kayak gini, bapaknya gue suruh daftar dulu di depan gitu ya, biar ibunya dan keluarga lainnya aja yang jaga anaknya di IGD gitu. Terus kata bapaknya, "Ntar aja, daftar mah gampang, yang penting keselamatan anak saya." Wah, bahkan ada yang sampai kayak gitu maksud gue. Gue memaklumi sih, mungkin itu pertama kali kejadian kejang yang dialami anak ini gitu kan, dan dilihat langsung sama orang tuanya. Atau mungkin demamnya nggak sembuh-sembuh gitu karena penyakit tertentu, atau dibawa kemana-mana dulu, tapi berakhir dengan kejang gitu. Siapa yang nggak panik ya kan? Tapi tenang Bapak Ibu, selama anak Anda sudah di rumah sakit atau di IGD akan diberikan obat anti kejang dari dubur atau mungkin lewat suntikan yang akan meredakan kejangnya gitu. Sebenarnya kejangnya tidak menyebabkan kematian secara langsung gitu, tapi yang menyebabkan kematian adalah atau keparahan adalah ketika kejang disertai hambatan jalan napas. Atau terkadang banyak tuh praktek sehari-hari ya, kita lihat orang tua tuh masukin macem-macem ke mulutnya. Sendok lah, jari lah, dipaksakan gitu sampai berdarah akhirnya mulutnya, dan mungkin aja kalau darahnya banyak masuk ke paru-paru, terjadilah infeksi paru-paru gitu atau lain sebagainya gitu. Atau ada juga yang malah dikasih air putih. Emang kejang karena haus? Jangan ya. Tapi setelah gua anamnesa lebih lanjut, ternyata banyak kejadian kejang pada anak di bawah 5 tahun ini diawali oleh demam. Nah, ini menarik karena akan gue bahas lebih lanjut apa itu kejang demam pada anak. Gue akan coba jelasin dengan bahasa yang sederhana, terutama untuk orang awam yang nonton video ini. Jadi kejang demam itu adalah kejang yang terjadi karena kenaikan suhu tubuh lebih dari 38 derajat yang tidak disebabkan karena proses di dalam otak. Jadi pure karena demamnya yang menyebabkan kejang. Sering banget di lapangan gue menemukan orang tua anak tuh meremehkan demam. Jadi nggak langsung diturunin demamnya, padahal penting untuk mencegah suhu semakin tinggi dan bisa bikin kejang. Ya, dan perlu dipahami juga kalau kejang ini adalah karena komplikasi dari demam yang harus kita tahu demamnya ini karena apa, batuk pilek kah, diare kah, infeksi saluran kemih kah, supaya dokter juga terbantu mau ngobatinnya kayak apa setelah kejangnya teratasi tentunya. Nah, kejang pertama kali yang mau gue kasih tahu adalah jangan panik ya, karena biar gimana pun panik akan membuat kita berpikir tidak jernih gitu ya. Hal simpel yang bisa dilakukan jika anak kita kejang di rumah adalah yang pertama adalah bebaskan jalan napas, kendorkan kancing baju terutama area leher si anak, dan jangan memasukkan apapun ke dalam mulut gitu. Waktu itu gue pernah lihat sendiri ya, langsung di IGD ada yang dipaksain masukin jari orang tuanya gitu, dipaksa dibuka-buka mulutnya. Sebenarnya itu berbahaya karena akan melukai mulut si anak kayak yang pertama gue bilang tadi gitu, dan akan timbul masalah baru. Yang kedua, kejang terjadi karena apa? Kejang itu terjadi karena suhu demam yang tidak turun-turun. Hal simpel yang bisa dilakukan orang tua di rumah jika anak demam adalah memberikan obat penurun demam. Misalnya ya paracetamol. Buat kalian yang bingung berapa dosis paracetamol yang benar buat anak biar nggak kebanyakan atau kedikitan, ikutin cara ini aja. Jadi dosisnya itu adalah 10-15 mg per kilogram berat badan per kali. Bisa dikasih tiap 4 jam, 6 jam, dan 8 jam gitu ya. Contoh anak berat badannya 10 kg. Jadi 10 kg tinggal dikali 10 sampai 15. Didapetin 100 sampai 150. Nah, itu range-nya. Jadi minimal 100, maksimal 150 mg gitu. Ketiga, ketika anak demam di rumah, sebaiknya memang diukur suhu tubuhnya. Jadi biar kita tahu suhu paling tinggi si anak ini demam berapa. Dan ketika kejang, perhatikan lama kejang dan sifat kejang. Tipe kejang, apakah seluruh tubuh gitu kan, kelojotan, mata mendelik ke atas atau berkedip-kedip gitu. Terus lama kejangnya kurang dari 15 menit atau lebih. Sifat kejangnya, apakah kejang berulang dalam 24 jam. Setelah kejang, apakah anak sadar atau menangis atau tidur atau tidak sadar sama sekali, seperti itu. Kemudian kejang pada anak yang diawali demam ini sebenarnya tidak menyebabkan kematian.
selama tidak ada proses komplikasi lain di otak. Misalnya peradangan otak, ya kan, terus apalagi tumor gitu, yang kayak gitu-gitu. Kejang ini terjadi kayak yang tadi saya bilang karena demam, ya, demamnya yang sebaiknya orang tua tahu berasal dari mana. Yang kedua, faktor resiko meningkat pada anak bisa terjadi kejang demam itu karena genetik juga. Nah, kalau kejang pada anak tadi terjadi bukan diawali demam, kemudian kejangnya lebih dari 30 menit atau lebih, dan diantara kejang anak tidak sadar, ini kasus yang berbeda lagi. Ini yang disebut sebagai epilepsi atau ayan. Jadi ketika anak sudah demam tinggi atau demam lebih dari 3 hari, sebaiknya memang langsung dibawa ke puskesmas, ke klinik, atau ke rumah sakit terdekat gitu kan. Ketika kejang langsung bawa ke fasilitas kesehatan. Segitu dulu tentang kejang. Thank you.